Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah, yang dipercaya oleh Allah, yang sampai saat ini kita alhamdulillah masih diberikan kekokohan keimanan, kekokohan keniatan, kekokohan persaudaraan. Yang itu semuanya adalah anugerah yang tak terhingga, nikmat yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Nantilah kita berikan kepercayaan kepada Dia. Saudaraku semuanya yang ada di Nusantara, yang menginginkan untuk selalu dekat kepada Allah, untuk selalu selamat di sisi Allah. Tidak ada satupun dari saudaraku semuanya yang tidak ingin dekat dengan Allah, yang tidak ingin selamat di sisi Allah. Tidak ada ceritanya yang masuk jamaah ini itu niatnya tidak ke Allah tuh nggak ada. Saya yakin nggak ada. Tidak ada ceritanya masuk jamaah ini main-main itu nggak ada. Pasti disingkirkan sama Allah kalau main-main. Karena apa? Semuanya itu harus dijihati niatnya itu. Setelah hijrah terus dijihati. Jihadnya bagaimana? Ya, nanti diterangkan oleh narasumber. Setelah hijrah. Kalau nggak ada jihad setelah hijrah itu, jangan harap menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Tuhan. Maka kenapa di situ, di satu ayat itu yang ditunjuk, yang diberikan peringatan hanyalah orang-orang yang mempercayai Tuhan, hanya orang-orang yang beriman. Karena saking sayangnya Tuhan terhadap kalian. Karena saking ingin Tuhan itu nggak mau diduakan. Karena jenengan punya niat sudah utuh mempercayainya. Untuk itu siapa sih? Berapa orang sih yang di situ, yang di sisi Tuhan menjadi orang-orang yang beruntung? Maka malam hari ini akan dibawakan oleh narasumber, yaitu Bani Adam 2, eyang kalian semuanya. Bahasan. Kepada bahasan waktu dan tempat saya persilahkan.
Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Rahayu semua saudaraku senusantara. Rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Wa in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Yang terhormat saudaraku semua, yang terhormat sesepuh, semua sesepuh jamaah Al-Mahdi senusantara, dan semua saudara-saudaraku semua yang kami sayangi. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat bermuajah ketemu kembali di keluarga kita, keluarga Sanad Bahasan. Sebelum saya menyampaikan, suaranya kok kecil ya? Suaranya kecil. Suaranya kecil. Cek. Sudah terang. Cek. Sampun. Oke, siap. Sebelum kita menyampaikan judul Zoom malam ini, kita keluarga besar Sanad Bahasan, saya akan menyapa keluarga saya. Assalamualaikum semua sof-sof yang kami percaya di keluarga besar Sanad Bahasan, terutama sof Kediri. Saya juga. Oh, iki. Aku kepengen nyopo dulurku. Nah, iki. Iki rembukan sapa-sapaan keluarga dulu. Sebelum saya akan menyampaikan pengetahuan terbaru dan penjelasan tentang pengetahuan terbaru, maka saya menyapa saudara-saudaraku senusantara. Dalam penataan SOP kemarin ini sudah saya tetapkan, saudara semua, mengenai penataan SOP Bahasan ini sudah menjadi ketetapan saya. Saya bacakan SOP Kediri, saya sendiri yang memimpin SOP Kediri. Nanti bisa, kalau saya memang repot, saya nanti anak-anak saya akan mewakilkan kepada anak-anak saya. Juga sebaliknya dengan ketua masing-masing. Jadi harmonis saja. Seperti itu. Ketua SOP Blitar Tulungagung Trenggalek diketuai Mas Tato. Assalamualaikum Mas Tato, semangat di keluarga besar Bahasan. Pasuruan Sidoarjo, Mas Solihin, semua saudara-saudara SOF
yang diketuai oleh Pak Solihin. Malang, Pak Soleh, ini Pak Soleh, Banyuwangi, Pak Mazadi, Bojonegoro Sukosewu, Pak Rifai, DI Jateng Jepara, Pak Mariono, Pak Mas Kuri, Jabar, Jakarta, Majalengka, Tangerang, Sof Mas Gede, Mas Teten, Mas Martono, Sumatera, Sof Pak Usman, Pak Jamal, Kalimantan diketuai oleh Pak Urip dan Santoso, Pak Urip Santoso. Terima kasih semuanya, semua perwakilan wilayah-wilayah, semoga sukses untuk mengatur jamaahnya, soft-softnya. Karena di sanad bahasan ini saya himbau, luruskan soft-softnya dengan saudara-saudaramu. Rapatkan barisan, dan luruskan soft-softnya bersama saudara-saudara kita. Karena apa? Karena di keluarga kita untuk soft-soft ini kalau sudah tertata, aku yakin kita sudah siap menghadap ke depan, menghadap Allah, meneruskan, melanjutkan risalah yang diimami oleh imam kita. Sudah gitu lor ya. Saya yakin tidak ada pertanyaan di keluarga kita. Masalah bendara pusat jelas Bu Pipi. Gitu ya. Kiranya cukup sekian mengenai keluarga besar bahasan. Sudah tidak ada pertanyaan ya. Tinggal jalan saja. Oke saudaraku. Kalau sudah saya Alhamdulillahirrabbilalamin. Semuanya acara pelaksanaan ini, apa yang saya sampaikan tentang penataan soft di keluarga kita, aku yakin tidak ada persoalan. Aku yakin keluarga kita, sanad-sanad bahasan, ikhlas kita ajak berjuang menebarkan tauhid, meneruskan risalah leluhur kita. Dengan semangat kita, buat contoh saudara-saudara kita yang belum merapatkan barisan, yang belum meluruskan barisannya, tekadnya sedang segera merapatkan barisan di posisinya di sopnya masing-masing. Karena imamnya sudah di depan dan menunggu kita-kita semua jamaahnya. Kita sebagai jamaah segera menyusul, kita sadar segera menyusul dan merapatkan barisan sesuai arahan imamnya. Ini ya, kurang banter jadi ini. Halo, sudah jelas, banter. Jelas, Bah. Oke, terus ya. Lampung kurang banter lah. Ini ya. Oh, gini ya. Oke. Terus ya. Oke. Lanjut. Dimajukan. Oh, gitu. Oke. Oh, gitu ya. Fokus ya. Ulum meninggal kamu nabi. Ulum. Saudaraku semua. Ini ya. Saudaraku semua. Malam ini saya akan menyampaikan
Kepotong. Kan kenal belum sih? Kurang kenal. Kalkulator ini. Nah, kepotong bukan ketinggian. Sini kebuat. Ini ya. Sip. Judul malam ini adalah beberapa orang-orang yang beruntung di hadapan Allah. Siapa orang-orang yang beruntung di hadapan Allah? Malam ini saya akan menyampaikan siapa orang-orang yang beruntung di hadapan Allah. Yang bersama Allah. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mau berhijrah dan orang-orang yang mau berjihad di jalan Allah fisabilillah. Dengan jihad fisabilillah, dengan harta bendanya atau dengan jiwa raganya ataupun nyawa taruhannya. Mereka lah orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Tuhanmu. Dan itulah mereka orang-orang yang beruntung. Itu terjemahan surat At-Taubah ayat 20. Nanti saya terangkan satu persatu. Hijrah itu apa? Jihad, orang yang di sisi Allah itu yang bagaimana? Nanti saya terangkan. Kali ini membedah ayat At-Taubah ayat 20 yang berbunyi alladzi na'amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi anwalihim wa anfusihim wa adhamat darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yang artinya ini orang-orang yang beriman dan mau berhijrah dan mau berjihad di jalan Allah bersama harta bendanya dan jiwa raganya. Oh iya. Bahkan nyawa taruhannya. Mereka itulah kekasih Allah. Mereka itulah tinggi derajatnya di sisi Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung di sisi Allah. Saudaraku semua, siapakah orang-orang yang beruntung di sisi Allah? Orang yang merasa cukup, orang yang cukup, orang yang merasa cukup
Apakah cukup harta bendanya? Tidak. Apakah cukup dengan ilmunya, pandai atau kekuasaannya? Tidak. Ataukah cukup dengan keakuan dan kemewahan dunia? Itu tidak sama sekali. Semua urusan dunia dan semua urusan makhluk tidak tergolong dengan kata cukup. Cukup tempatnya di hati kita. Merasa cukup. Yang kita percaya hanya Allah tak. Allah tempat bergantung. Cukup menggantungkan jiwa raga kita di hadapan Allah. Hanya Allah tak yang kita gantungkan. Semua urusan-urusan dan semua takdir-takdir kita, kehidupan kita gantungkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Cukup Allah yang memelihara kita. Cukup Allah yang menyelamatkan kita, saudara. Cukup Allah yang memberi, cukup karena kita kalau sudah cukup yang kita percaya dan kita percayakan sudah cukup hanya Allah toh tempat mengabdi, tempat bersandar, tempat bergantung, tempat curhat, tempat memohon petunjuk, tempat memohon perlindungan, semuanya cukup Allah tak, cukup Allah yang Maha Kuasa. Maka dari itu semua saudaraku, dalam kehidupan ini, kalau kita asli merasa cukup hanya Allah tok, aku yakin, seyakin-yakinnya Allah akan memberi kepercayaan kepada kita sehingga kita akan dibimbing dan kita tidak akan kekurangan dan kita tidak akan jatuh atau celaka atau apa saja yang menjadi ketidak dan kehancuran, Allah pasti akan memberi pertolongan pada kita. Saudaraku semua, pada umumnya saudara-saudaraku semua di sini, marikah saat ini kita tanamkan rasa percaya cukup Allah tok, cukup yang kita percaya dan kita percayai. Kalau saudaraku, Anda semuanya tidak merasa cukup, cacat iman kita semua. Kalau kita tidak merasa cukup, berarti cacat awake dhewe. Jiwa kita cacat. Contohnya apa? Biasanya yang terjadi mengenai kebutuhan atau mengenai permasalahan-permasalahan di situ proses, saudara. Kuatkanlah, teguh, sandarkanlah, utuhkanlah, cukup dengan Allah saja. Memberi terang, memberi perlindungan, cukup Allah saja
yang kita sandari dan gantungi. Nah, itulah orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang merasa cukup dan yakin, tidak hanya merasa, yakin cukup. Hanya Allah tok tempat bersandar, hanya Allah tok tempat perlindungan. Hanya Allah tok yakin bahwa Allah itu memelihara kita, mencukupi kita. Seperti itu, saudaraku. Kalau sudah merasa cukup, itulah golongannya orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang beruntung, dia ditempatkan di sisi Tuhan. Orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang merasa cukup, itu derajatnya ditempatkan di sisi Tuhan. Nah, siapa orang-orang yang di sisi Tuhannya, selalu bersama Tuhannya, adalah orang-orang yang merasa cukup dengan Allah. Itu diantaranya orang-orang yang selalu di sisi Tuhan adalah kekasih-kekasih Allah, hamba-hamba Allah yang terpilih di antara leluhur-leluhur kita, termasuk syuhada, para syuhada, para nabi-nabi, kekasih-kekasihnya Allah, para wali. Itu hidupnya di sisi Allah. Selalu bersama, tidak di hadapan. Kalau di hadapan Allah masih lebih tinggi di sisi Allah. Itu saudara. Lah mereka lah orang-orang yang asli sempurna, dia percaya, merasa cukup dengan Allah, iman, mempercaya dan mempercayakan kepada Allah, dan dia mau mentaati perintahnya Allah untuk berhijrah, karena hijrah adalah perintah dari Allah. Dia taat juga dan perintah Allah untuk berjihad di jalan Allah, fisabilillah, jihadnya dengan harta benda, jiwa raga, dan nyawa taruhannya. Itulah orang-orang yang derajatnya dimuliakan oleh Allah, selalu di sisi Allah. Itulah orang-orang yang beruntung, saudaraku semua. Mohon maaf apabila ada orang-orang yang beriman, dia beriman, dia percaya dan mempercayakan pada Allah, pada Tuhannya, dan dia diperintah hijrah oleh Allah, dia berangkat hijrah. Dia taat diperintah Allah untuk hijrah. Hijrah itu apa? Hijrah adalah perpindahan. Kalau perpindahan gelap, awalnya gelap, pindah ke terang. Kalau awalnya tidak aman, menjadi aman. Perpindahan dari dalam ke luar, itu namanya hijrah. Nah, dari pindah-pindah itu, dari perpindahan dari awal karena dia di dalam terus disuruh untuk keluar sehingga dia mau, itu namanya berhijrah. Kalau sudah iman, terus taat juga berhijrah,
tapi tidak mau berjihad di jalan Allah, maka mereka-mereka itu adalah modus di hadapan Allah. Modus itu bahasa apa? Dia dusta. Dia dusta. Modus itu orang-orang yang ingin enaknya sendiri. Contoh, kalau di jamaah kita dididik iman, menerima pengetahuan tentang keimanan, tentang ketuhanan, dia jelas siapa yang kita sembah, siapa yang kita percaya, jelas utuhnya dia beriman, dia siap, dia suka, dia mau. Terus disuruh hijrah, diajak hijrah sebelum dia tidak tahu depan tuh urusan aman, tadinya tidak aman, kembali aman, dia juga mau. Dari tidak tahu menjadi tahu, suruh hijrah, dia mau. Tapi saat dituntut, diperintahkan oleh Allah, berjihad di jalan Allah, mereka dusta, dia tidak mau. Nggak mau takut mati. Nggak mau takut melarat, takut miskin. Tidak mau takut kenapa. Dia takut. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang hanya mencari enak kepenak, mencari kesempatan masuk jamaah. Jamaah ini jamaah tauhid murni, ini tentang ketuhanan, ini orang bisa menjadi dekat kepada Tuhan. Di sini doanya terkabulkan. Saya mau kalau sudah masuk di situ beriman, jadi dekat, disuruh imamnya untuk berjamaah, mau. Tapi di situ dia tuh punya maksud-maksud tertentu, mempunyai keinginan-keinginan tertentu. Biar doanya terkabul, cepat kaya, biar sukses, biar begini, biar begini dan begini. Intinya enak kepenak dan urusannya dan urusan-urusan pribadinya. Tapi kalau diajak berjalan jihad di hadapan Allah, dia akhirnya tidak mau. Maka orang-orang tersebut adalah pecundang. Tapi kalau ada yang berhijrah, diajak berjihad, semangat. Semangat, pokoknya diajak jihad, perjuangan, ngedekno opo, mendirikan apa, atau apa untuk kebersamaan, semangat sekali. Untuk perkembangan, untuk pembangunan, untuk kemaslahan, siap semangat. Berhijrah juga semangat, tapi dia tidak beriman. Contohnya siapa? Pamannya Nabi Muhammad, namanya Abu Thalib. Karena tinggal pilih awal Abu Thalib, apa jadi apa mau? Modus sing ambil enaknya sendiri. Kalau orang-orang yang modus, maka akan tersisir, maka akan terbelakang tempatnya. Bahkan jauh. Di dalam Al-Quran tentang hijrah ini malah menerangkan. Orang-orang yang beriman, berhijrah tapi tidak mau berjihad di jalan Allah, maka dia tidak
dipertanggungjawabkan kalau tidak ada akadnya. Makanya orang-orang modus itu tersisih. Semoga di keluarga, di jamaah kita, terutama khususnya keluarga bahasan, sudah tidak ada itu. Makanya saat ini diajak imam kita untuk berhijrah dan berjihad jiwa dengan harta benda, dengan jiwa raga karena Allah. Saudaraku semua. Karena orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang cukup Allah saja di diri kita yang kita percaya. Nah, pengetahuan tentang yang kita percaya itu sudah seringkali disampaikan berulang-ulang terus. Tujuannya apa toh? Memang di dalam Al-Quran intinya semuanya berujuk ke tauhid, berujuk ke imanan, ke Tuhan. Maka di situ yang dibahas ya tentang keimanan aja. Terus dari perilaku-perilaku merujuknya ke imanan. Karena yang kita lihat, yang kita dengar itu beda yang kita percaya. Saudaraku semua, kalau kita sudah tahu di antara orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang merasa cukup semuanya urusannya dengan Allah tak cukup, maka dalam kehidupan kita, perjalanan kita terapkan lagi, kita tetapkan di hati kita, di dalam menjalankan takdir kita, yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita pikir, yang kita ucapkan, beda dengan yang kita percaya. Beda dengan yang kita percaya. Hanya satu yang kita percaya. Yang menyelamatkan. Hanya satu yang kita percaya. Yang mencukupi. Hanya satu yang kita percaya. Yang memelihara kita. Karena dalam situasi apapun ada suara seng, yes biasa. Oh itu dari Tuhan. Tapi saya tak percaya Allah. Nggak mungkin itu menjadikan malapetaka atau merugikan atau merusak, nggak mungkin. Saya tetap yang saya percaya Allah. Mendengar suara penghinaan, mendengar suara apa yang terdengar di telinga kita, yang ekstrim-ekstrim, tapi kita di diri kita yang kita percaya tak akan tergoyahkan. Tetap Allah yang kita percaya. Melihat, mendengar si A itu loh mencuri, si A itu begini, itu golongannya begini, itu
kelompoknya begini. Nah, di situ tidak tergoyahkan karena kita percaya utuh, tak tergoyahkan karena yang kita percaya. Itu saudaraku semua. Oke, saya lanjutkan ya. Ini masih ada pengetahuan yang mungkin saudaraku itu sudah tahu, sudah mendengar. Ini akan saya ulas kembali pengetahuan tentang Isra Mi'raj. Pengetahuan tentang Isra Mi'raj. Terus ngomong aja. Isra Mi'raj di Al-Quran. Subhanalladzi asra bi abdi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatihi innahu huwas samiul basir. Itu pengetahuan tentang Isra Mi'raj yang di dalam Al-Quran. Nah, ini membedah tentang Isra Mi'raj dalam perjalanan Allah memperjalankan hamba. Allah memperjalankan. Di Isra Mi'raj itu Allah memperjalankan hamba di waktu malam. Hamba itu bagaimana? Hamba itu orang-orang yang sudah beriman, dia sudah percaya dan mempercayai Tuhan, itu adalah hamba. Dan jiwanya sudah berserah diri, ikhlas, berserah diri total. Tauhidnya utuh, itu seorang hamba. Nah, di dalam kehambaan dia hanya mampu untuk berserah diri dan ikhlas utuh mempercayai Tuhannya. Dinklu aja semuanya taat pada Tuhannya. Maka dari itu Allah memperjalankannya dengan mempunyai jiwa taatnya, membawa keimanannya, membawa kehambaannya, taatnya. Dia diperjalankan di waktu malam. Malam itu apa? Malam itu sebuah kegelapan, ketidaktahuan. Ke depan itu bagaimana piye ini lakune awak dhewe itu ndak tahu. Besok akan terjadi apa itu ndak tahu. Dan sampai sekarang itu loh punyanya si hamba itu hanya taat saja kepada Tuhannya.
dia tidak tahu arah karena perjalanan alam keteng, tidak tahu arah. Seorang hamba hanya taat saja. Karena hamba akan dijadikan khalifah, tapi dia belum mengetahui, masih gelap, belum mempunyai ilmu jadi khalifah, belum mempunyai ilmu tentang keduniaan. Dia hanya punya kesetiaan, ketaatan pada Tuhannya. Maka Allah memperjalankannya. Tapi seorang hamba yang teguh, taat, mentaati dalam perjalanannya ketidaktahuan, ikut diperjalankan oleh Tuhannya. Mengalami rintangan-rintangan, bingung cara bagaimana saya ini sudah iman, taat pada Allah, tapi untuk memberikan nafkah keluarga atau cara urusan dunia, caranya bekerja atau tentang apa, pengetahuan apa tentang dunia, membangun dunia, itu belum tahu, itu gelap diperjalankan oleh Allah. Bingung, tapi bingungnya mempunyai Allah. Di dalam kegelapan tetap bersandar pada Allah. Dalam perjalanan itu, setelah kebingungan, setelah kebutaan, seorang hamba dalam perjalanan menemukan titik temu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa di sini tentang urusan dunia. Diperjalankan. Makanya oleh Allah, oleh Rasulullah pada saat itu juga memerintahkan carilah ilmu ke negeri Cina. Karena di Arab, di Mekah itu sudah cukup ilmunya. Nah, urusan dunia ini yang belum ketemu. Maka dari itu setelah si hamba ini taat, sampailah ini di titik finish ini Allah mempercayai. Karena teguhnya percaya dan mempercayakan kepada Tuhannya sampai pol, angan-angannya tinggi sekali, pol. Di situ Allah memberi barokna haulahu linuriyahu. Allah memberikan keberkahan, berkah, memberi pengetahuan, jalan terang, urusan dunia. Maka di sini dari Masjidil Haram, dari titik terendah keikhlasan hamba ini ibaratnya tentang hakikat. Lah ini menuju ke syariat, urusan dunia. Nah, di sini mendapatkan keberkahan, pengetahuan, terang, jalan terang, urusan dunia ini sehingga berjalanlah sempurna. Menjadi hakikat dan syariat jadi satu sehingga jalannya di sini. Wes de iman, urusan jelas, urusan dunia, terang, membangun dan sebagainya,
akhirnya berjalan. Diperintahkan oleh Allah setelah hijrah, setelah Isra Mi'raj diperintahkan hijrah dari dalam keluar, juga urusan dunia, urusan menjadi khalifah di dunia, membangun dunia. Tuh. Maka dari itu sempurnalah perjalanan kita kalau sudah melewati fase-fase ini. Apakah kita sudah berjalan di sini? Belum. Ini baru pengetahuan sehingga baru dirintis perjalanan kita menuju ke urusan dunia, urusan syariat. Kalau sudah lengkap, maka akanlah kembali orang-orang yang beriman, disuruh hijrah, disuruh jihad, dia taat semua dengan harta bendanya dan jiwa, raga dan nyawa, maka mereka lah layak di sisi Tuhan. Dan mereka lah beruntung, termasuk orang-orang yang beruntung yang merasa cukup hanya yang kita percaya, hanya Allah yang maha pemelihara kita. Gimana saudaraku? Semuanya? Ini Karo bahasan. Saya dengan bahasan. ini kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo ketok Gus. Warahmatullahi wabarakatuh. Imamku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak. Waalaikumsalam Gus. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iki aku pengen jejer bahasan. Siap, Gus. Kalau nggak pengen jajar Gus, Nah, iya iki jejer karo. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lur. Iki jejer bahasan ben melu-melu. Ini tadi dijelaskan dijelaskan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu bukan suatu perjalanan jasad. Bukan perjalanan pengetahuan saja, bukan perjalanan ruhani. Jadi perjalanan apa? Perjalanan ruhnya itu di depan, namanya kuluruhi min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi ila qalila. Jadi ruh pengetahuan tentang yang memelihara itu, jadi pengetahuan tentang yang memelihara itu di depan. Jadi mengetahui yang memelihara dia. Nah, setelah itu jiwanya mengikuti pengetahuannya. Akunya berjalan. Nah, itu perjalanan jiwa yang mengikuti ruh. Jiwanya mempercayai penciptanya. Setelah itu dituntun oleh ruhnya. Jiwa yang dituntun oleh ruh, setelah itu jiwanya berjalan menjalani kehidupan sehari-hari di dunia, tapi yang diketahui itu petunjuk dari Tuhan. Kalau yang diketahui itu petunjuk dari Allah, berarti berjalan itu diperjalankan. Diperjalankan oleh Allah
dari Masjidil Haram. Masjidil Haram itu apa? Tempatmu bersama Allah, ikhlasmu, berserah dirimu. Setelah itu mempercayai hanya Allah saja yang menyelamatkanmu, hanya Allah saja yang memeliharamu ke depan, hanya Allah saja tempatmu bergantung. Sampai kapan kamu memberikan kepercayaan? Sampai mati. Nah, kalau sudah ada ikatan sumpah setiamu dengan Allah, dengan penciptamu sampai mati, bahwa yang kamu percaya untuk memelihara, yang kamu percaya untuk menjagamu, yang kamu percaya melindungimu sampai mati, itu sudah kamu tetapkan. Disitulah kamu mengikuti petunjuk. Petunjuknya apa? Berjalan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu tidak membutuhkan dunia. Ketika kamu ikhlas hanya cukup bersama Allah saja, di situ kamu taat, di situ kamu nggak butuh. Rasanya itu cukup. Bukan kenyataannya nggak butuh karena masih hidup, jasad perlu makan, jadi rasa cukupmu itu tidak terbatasi oleh jasadmu. Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke tempat yang tinggi. Sudah iman, sudah ikhlas, sudah mempercayai, jujur. Setelah itu mengetahui ke depan, kamu masih hidup sampai matimu, itu kamu harus berjihad. Ya ayyuhalladzina amanu, innaladina amanu wajadu, innaladina amanu wajahadu fisabilillah ulaika humul muflihun. Dari tempat yang paling ikhlas menuju tempat yang paling tinggi. Apa? Berharga di hadapan Allah. Bernilai hidupmu itu di hadapan Allah. Kalau ikhlas saja nilainya apa? Nilai percaya. Nilaimu itu nilai percaya dengan Allah. Setelah itu, tapi Allah menghargai nilaimu apa enggak itu tergantung jihadmu. Berjalanmu dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Itu namanya berjalan. Itu jadi hijrah dulu. Hijrah kemana? Dari urusan dunia menuju urusan keimanan. Hidupmu kan sebelumnya urusannya mempertahankan hidup, dunia, bahagia hidupmu, mencari harta untuk anak cucumu. Setelah itu setiap hari ya kesenangan, kalau nggak kesenangan kebutuhanmu, kalau nggak kebutuhanmu kesenanganmu, kebutuhan anak cucumu, atau kesenanganmu, istirahatmu. Nah, semuanya kan urusanmu sendiri, urusan sebagai makhluk. Urusan sebagai hamba itu berjalanmu dari hijrah dulu. Kamu kembali ke Allah untuk bermanfaat di jalan Allah. Setelah kamu berjalan untuk ikhlas bersama Allah dulu, setelah itu
naik derajatnya untuk bermanfaat di jalan Allah. Nah, hijrah setelah itu jihad. Hijrah itu dari urusan selain Allah kembali ke urusan karena Allah. Dari urusan selain Allah kembali ke semuanya urusan karena Allah. Setelah itu merasa cukup berada di Baitullah. Nah, merasa cukupmu berada bersama Allah itu namanya Masjidil Haram. Tempat yang paling ikhlas, tempat yang paling rendah. Lembah suci dari hatimu. Kalau Allah sudah memperjalankan hijrahmu dari selain Allah kembali kepada Allah di tempat yang paling ikhlas, di situ barulah Isra berjalan. Hijrah dulu, setelah itu Isra berjalan. Berjalan dari mana? Dari Masjidil Haram itu menuju Masjidil Aqsa. Masjid itu jamaah, tempat jamaah. Jadi membawa jamaah dari tempat yang paling ikhlas menuju tempat yang paling tinggi bersama-sama. Jadi satu majelis, satu jamaah dari tempat yang paling rendah di hadapan Allah, ikhlas di hadapan Allah, menuju tempat yang paling tinggi bermanfaat. Jadi Allah itu mengetahui hidup kita itu nggak sia-sia. Ada nilai di hadapan Allah. Kita bisa dipercaya. Kalau kita percaya dari dulu, tapi apakah kita bisa dipercaya untuk membawa risalah dari Allah? Memperkenalkan Tuhan kepada seluruh umat manusia. Caranya bagaimana? Kita hijrah dari tempat yang ikhlas menuju tempat yang tinggi. Ikhlasnya tetap, tapi derajat dunianya tinggi sehingga semua manusia bisa mengetahui. Disitulah menjadi sudut pandang semua orang. Menciptakan suar. Kalau Rasulullah setelah Isra Mi'raj barulah hijrah. Kemana? Hijrah ke Madinah, membentuk persaudaraan yang kokoh menjadi barisan-barisan. Setelah itu dari Madinah terlihat oleh semua bangsa. Nah, kita hijrahnya kemana? Dari urusan yang sebelumnya itu selain Allah. Kita bersama-sama. Menuju urusan karena Allah. Nah, di situ ada pemimpin yang mencetuskan langkah-langkah, termasuk bahasan, termasuk saudara-saudara di Kediri ini. Untuk apa? Untuk terlihat di dunia itu loh bisa dilihat oleh banyak bangsa. Kalau kita agar derajat kita terlihat dari semua masyarakat bangsa kita. Manusia itu bisa dilihat itu karena dunianya, bukan karena ikhlasmu di hadapan Allah. Derajat
Di dunia kamu bisa mengajak orang. Kalau kamu miskin, kamu diacungi jempol tapi kamu dibeli oleh orang yang kamu ajak. Di dunia, kalau saya miskin, kalau ada jamaah yang kaya, menyumbang yang banyak, saya terbeli. Kalau saya terbeli, pasti saya mengikuti keinginan atau saran atau ide dari orang yang menyumbang uangnya banyak. Kalau saya terbeli, ide kalian semua nggak berguna. Yang seharusnya saya melindungi kalian, saya lebih condong kepada pendapat orang yang kaya, yang menyumbang banyak. Nah, untuk membuang itu semua, makanya saya tidak membutuhkan nilai sumbangan kalian. Walaupun nyumbangnya banyak, saya tidak pernah menilai itu. Ukuranmu itu cuma satu, apa? Ikhlas karena Allah. Bukan karena banyak karena saya. Banyak, saya menyumbang banyak karena imamnya. Saya tidak pernah mengaku itu. Dari dulu sudah saya sampaikan. Kenapa? Saya membatasi itu semua agar saya tidak terbeli. Yang nyumbang banyak, idenya paling banyak. Kalau nggak dituruti, terus keluar aja. Saya nggak butuh. Hancur. Seperti itu. Jadi saya membatasi itu semua karena saya itu nggak butuh, nggak mau dibeli. Kalau saya terbeli, niscaya saudara-saudara yang nggak kuat menyumbang banyak itu nanti nggak berguna, seolah-olah nggak ada harganya. Jadi hijrah itu bersama-sama. Isra Mi'raj itu bersama-sama maunya. Keinginan saya kalian semua itu dari ikhlasmu bersama Allah. Setelah itu ayolah kita menaikkan derajat kita di dunia agar kita dilihat orang itu bukan orang yang rendahan, kaum miskin, kaum marginal. Punya jamaah miskin semua. Punya imam miskin. Kalau nggak dibantu oleh jamaah, kalau nggak disumbang 50.000 mati. Makan aja nggak mampu, nggak berdiri di atas kakinya. Nah itu. Saya bukan orang yang kaya, saya juga nggak punya apa-apa. Tapi kalau direndahkan, saya lebih merendahkan mereka daripada saya direndahkan. Saya nggak butuh mereka semua. Makanya Isra Mi'raj itu berjalan berjamaah. Hijrah itu bersama-sama. Satu. Awalnya saya, setelah itu bahasan, setelah itu lainnya, tambah. Apa? Memang untuk di jalan Allah hidupnya. Setelah itu baru ditata barisan, setelah itu bergerak, bagaimana yang lebih bermanfaat, bagaimana menaikkan derajat, agar menjadi jamaah yang di masyarakat itu oleh Allah ditinggikan derajatnya. Bukan di masyarakat golongan orang yang paling miskin karena sudah ikhlas, sudah nggak membutuhkan dunia. Oh itu loh jamaah yang ikhlas, yang sangat miskin. Kalian diberi beras 10 kilo udah terbeli imanmu. Jadi saya tidak menginginkan itu. Marilah kita bersama-sama hijrah dari Masjidil Haram, tempat kita berjamaah yang paling ikhlas, menuju Masjidil Aqsa, tempat yang tinggi di hadapan Allah dan di hadapan manusia karena kita bermanfaat.
mengisi hidup kita bermanfaat secara bersama-sama dalam satu barisan. Jadi fil dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu harapan dari Rasulullah kepada kita. Kalau ikhlasnya sudah, imannya sudah, di Masjidil Haram sudah, berjamaah sudah, barulah ke Masjidil Aqsa, tempat yang tinggi derajatnya di dunia, agar Allah bisa terlihat oleh seluruh umat manusia karena hambanya itu derajatnya tinggi di dunia. Hambanya bukan pengemis, hambanya tinggi derajatnya di dunia. Sehingga seluruh umat manusia ketika mengetahui tidak ragu-ragu untuk menyembah Allah. Karena terbukti bahwa menyembah Allah itu, menghambakan diri kepada Allah itu tidak menghancurkan derajatnya di dunia, tapi justru semakin tinggi derajatnya. Urusan dunianya semakin mudah, urusan pengetahuan diberi oleh Allah, diberi kecukupan, diberi pemeliharaan oleh Allah. Itu harapan Allah. Itu harapan saya, itu harapan Rasulullah, itu harapan semua nabi-nabi dari awal sampai sekarang. Siapapun yang menyembah Allah wajib di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan berjalannya bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Isra Mi'raj, subhanallah asra bi abdi, hamba Allah itu berjalan. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram tempat yang paling ikhlas menuju tempat yang tinggi. Bisa diterima apa belum yang saya sampaikan? Jelas, Gus. Bisa, Gus. Alhamdulillah. Jelas, Gus. Ya weh, nek jelas ya isone ya nyambung saiti-iti sedikit-sedikit lah. biar ditombo kangen dengan jenengan semua. Kan saya juga kangen. Jangan dikira saya jenengan tok yang kangen dengan saya. Itu salah. Aslinya ya pas ngatain Gus. Asline padha. Cuma ning kene iki nek jenengan kabeh nyawange gur kula tok. Kok orang tuamu sendiri juga bahasan, juga masak, nanti nggak terlihat. Tertutup semua, yang terlihat cuma saya. Itu nanti nggak mengenal. Ngono lho Lur, maksudnya. Ngono ya. Engko nek iso kenal karo bahasan asline ya jos. Bahasane jos. Niku bahasan sing sip jos niku ta, Gus. Nggih sing sip jos. Bahasan gurune jos. Senengane iki ming tandang tapi omongnya ra gelem. Ya akhirnya dipaksa untuk bicara. Kenapa? Bisa mengerjakan tapi kalau nggak bisa bicara berarti bisu. Akhirnya bahasan belajar menyampaikan dengan fasih. Jadi ini masih belajar, nggak apa-apa. Yang penting tahu intisarinya. Tapi jangan khawatir, kalian semua itu dalam Baitullah. Amin. Amin, Gus. Mbahnya tutup Mbah. Wes aku ben tutupnya bahasan gak powe nak aku. Ganggu Imam saya itu. Alhamdulillah. Amin bahasan, amin. Alhamdulillah. Lebih tambah terang dan jelas. Sip. Karena
disempurnakan pengetahuan dari imam kita. Nah, Mbah Hasan masih belajar. Oke, saudaraku. Tapi kalau pengetahuan yang disampaikan imamnya dan yang saya sampaikan, kalau ada yang kurang jelas, silahkan bertanya. Linuriyahu. Linuria. Itu belum dilanjutkan sampai selesai itu penjelasannya tadi. Minal masjidil aqsa warakna linuriyahu. Apa itu maksudnya? Tentang Isra Mi'raj. Lah, Iya. pengetahuan tadi kan sudah disampaikan imamnya. Masalah linuriyahu niku ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Linuriyahu min ayatina. Barakna haulahu. Kan tadi diterangkan imamnya tentang diberi petunjuk keberkahan. Linuriyahu jalan yang terang, petunjuk yang terang. Nur itu terang. Min ayati nyata, terang dan jelas. Itu makna dari barokna haulahu linuriyahu min ayati. Min ayatina innahu wassami ul basir. Lan kabeh mau nek wis jelas derajat tinggi akan diberikan oleh Tuhan. Barokna haulahu, barokah diberi keberkahan derajat yang tinggi. Pengetahuan yang jelas, terang dan nyata. Itu saudara. Innahu wasami'ul basir. Maka semua di dalam perjalanan kabeh ku mau lho Gusti Allah asine krungu unek-uneke sampean kabeh iku lho krungu. Sak polahe kuping suara apa krungu. Lan maha tahu. Ya maha mendengar, ya maha melihat. Itulah Tuhan kita yang kita percaya dan bertanggung jawab. Karena kita sudah diberi tanggung jawab seperti itu, saudaraku. Oke? Oke, Mbak Sat. Oke. Gimana, ada yang pertanyaan? Ini tinggal jalan nanti. Jalannya sama-sama karena berjamaah. Isra Mi'raj ya berjamaah, Isra ya berjamaah. Karena menuju Tuhan itu tidak bisa sendiri-sendiri. Ya. Yang menjadi ketetapan di jiwa kita dan roh jiwa kita itu harus hanya satu yang kita percaya tadi. Itu tancapkan di diri kita. Hidupkan. Menjadi jiwa yang utuh yang kita percaya, hanya yang kita percaya. Dengan suara apapun, dengan apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, dengan bentuk apapun lah kejadian apa saja, utuhlah, kembalilah ke dalam jiwamu. Cepat kembali ke dalam jiwamu yang kau percaya. Sudah jelas, saudaraku semua? Oh, jam 10. Jelas, bahasan. Jelas, Mbah, jelas. Terima kasih, Mbak Hasan. Jelas bahasan kula trami. Alhamdulillah sah.
Pak Semoga Sukino. bermanfaat pada Zoom kali ini, Tapi gue terutama jelas nek awor, Mbah. Gue jelas awor, Mbah. ya masalah awor bersama pada saatnya pasti ketemu. Oke? Namanya jamaah harus awor, Mbah. Ya. Semoga saja. Oke? Semoga bermanfaat pada Amin. pengetahuan dan ketetapan rahmat hidayah pada malam hari ini menjadi Amin ya Allah. kita Amin, amin, amin. jadi berkah di sisi Tuhan kita. Kanting kayak Mbah Noter yang Apabila tidak ada yang dipertanyakan malam ini, kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Mbah, semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mau bayar dia. Harus Waalaikumsalam warahmatullahi Tangi turu moderatornya tangi turu kuwi. Lah ngono ora ngomong ra ganteng iku. Ora tau turu wong iki. Lah kuwi lho tangi turu kuwi. Aku erbitan malah kesuran. Ngelekan terus. Sekarang turu Mas Iwan ki. Iya. Oh, ya sing ero ya Pak Lagi Urip. tangi melek. Ya Allah. Gak tahu turu. Wah. Wis kadang didokeken ya. 5 tas. Ya lur, malam hari ini. Alhamdulillah. Nanti kalau kurang jelas bisa di semaan. Semaan itu apa? Dino bituan di RBT-an. Ya, ditartil kembali. Diulas kembali di RBT-an. Kalau siang itu ada Bani Adam, ada juga sanad bahasa. Gambarane lho. Kalau malam itu di sarang lebah. Nah, fungsi daripada RBT itu ibaratnya kendaraan yang membawa para rombongan yang mau untuk berjihad di jalan Allah. Siapa saja yang mau ya silakan naik di kendaraan RBT namanya. Bisnya, perahunya. Itu Isra Mi'raj, Mbah. Yang Ya kan. longgar itu. Gimana gitu? Tapi pengetahuan di RBT-an itu Tanggal tua emang ya apa? sangat komplit karena di situ antar saudara itu saling diskusi memberikan pengetahuan. Itu ya lor untuk Jumat hari ini. Halo Mas Dede, Pak Urip. Wah ini pasukan RBT ini yang tukang RBT Pak Urip Mas Dede. Iya lho. Semangat terus. ya, yang tukang moderatornya ini Pak Urip sama Mas Dede ini. Pengawasnya Mas Budiono, nanti Mas Budiono ini. Halo. Halo. Mas Budiono lah. Para penumpangnya dulur-dulur semuanya, ada Mas Samsul Huda, anak buahnya Mas Pur, Pak Agus Soeharto, dan yang lainnya itu. RBT-an sekarang bangkunya penuh-penuh saya ini. Tempat duduknya sering penuh sampai nggak muat. Saking antusiasnya banyak sekali. Oke, saudaraku semuanya, dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Ayo.